السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita di malam ini sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm. Semoga apa yang kita dengarkan di majlis ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan umur kita umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu dengan Allah dan Dia dalam keadaan ridha kepada kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan beberapa wasiat kebaikan. Yang pertama, aku diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak memandang ke atas dan memandang ke bawah. Maksudnya, janganlah melihat orang-orang yang di atasmu, tapi lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawahmu. Wasiat yang kedua, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar agar dia mencintai dan mendekati orang-orang yang miskin. Wasiat yang ketiga adalah menyambung silaturahim walaupun mereka telah memutusnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang kita sampaikan kemarin adalah yaitu dipesan untuk tidak takut menyampaikan kebenaran meskipun banyak orang-orang yang mencela. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita memasuki wasiat yang kelima. Apa wasiat Rasulullah SAW yang kelima kepada Abu Dzar? Yang kelima adalah an aqulal haq wa in kana murran. Aku dipesan untuk mengucapkan yang benar, mengatakan yang benar meskipun dia adalah pahit. Ikhwani fid din, azakumullah. Kita melihat maksiat merajalela, kesyirikan merajalela, bid'ah
merajalela, maksiat merajalela. Apa kita cari? Ada di Indonesia ini. Orang yang tidak sholat ada. Orang yang tidak lagi puasa ada. Orang yang minta bertawassul kepada isi kuburan ada. Orang yang mencela Al-Quran ada. Yang mencela Rasulullah SAW juga ada. Dan kejelekan-kejelekan ini ayolah ikhwah, banyak sekali sebabnya. Di antara sebab-sebabnya adalah yaitu karena kejahilan. Yang kedua, karena diamnya orang-orang yang memiliki ilmu, tidak mau menyampaikan yang hak. Kalau semua orang diam, tidak menyampaikan kebenaran, kapan orang-orang akan mengetahui kebenaran itu? Kapan orang-orang akan menghentikan maksiat-maksiat kalau semua kita diam? Orang-orang yang bermaksiat, mereka bermaksiat karena mereka tidak tahu kalau itu adalah maksiat. Kenapa mereka tidak tahu kalau itu maksiat? Karena banyak di antara kita yang diam, tidak mau menyampaikan kebenaran ini. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kata Syekh di sini, lianna qaul al-haqq 'ala an-nafs, karena mengatakan yang benar walaupun itu adalah berkaitan tentang diri kita, akan memberatkan diri kita. Wal ikhbaru bima 'alaiha, dan menyampaikan kepada orang tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Dia mengatakan apa adanya. Ya. Mimma yalzimuha at-takhallus minhu bimalin aw badalin aw 'ird. Di mana kekurangan-kekurangan ini yang ada pada diri kita harus kita hilangkan, harus kita singkirkan. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, kita tidak mungkin akan ada yang sempurna. Pasti kita banyak kekurangan-kekurangan. Ya. Maka kekurangan-kekurangan itu harus kita singkirkan dengan cara apapun juga, meskipun kita harus mengorbankan harta kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan waktu kita untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Apa misalnya? Ada orang yang suka berbohong. Untuk berhenti berbohong dia harus berjuang. Harusnya sabar. Ya, ini membutuhkan waktu. Orang yang sudah terlanjur atau suka makan uang riba harus dia berhenti. Ya. Meskipun dia mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, karena ikhwani fi din, azakumullah, dosa-dosa ini akan mengakibatkan keburukan yang luar biasa di akhirat. Jadi ikhwani fi din, azakumullah, mengungkapkan kebenaran ini adalah suatu keharusan. Tidak boleh kita diam ketika kita melihat kebenaran, ketika kita melihat kemungkaran. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Kalau memang dia mampu merubah dengan tangannya. Ya, ketika kita melihat anak-anak kita bermaksiat, di mana kita mampu untuk merubah kemaksiatan itu dengan tangan kita, harus kita rubah dengan tangan kita. Misalnya kita melihat anak kita main gitar, ya, dan kita bisa dan mampu untuk mengambil gitar itu dan merusaknya. Maka jika kita mampu dengan tangan, tidak boleh kita berpindah dari tangan ke lisan. Kecuali apabila sudah kita tidak mampu lagi merubahnya dengan tangan, barulah kita berpindah dengan apa? Dengan lisan. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kalau di rumah, insya Allah kita bisa merubah dengan tangan kita. Tapi ketika kita keluar dari rumah, di luar rumah tidak mungkin kita akan bisa merubah dengan tangan kita.
kecuali jika kita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jabatan-jabatan yang tinggi. Ya. Jadi, ikhwani fiddin azakumullah, di sini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW apabila kita melihat kemungkaran untuk merubahnya dengan tangan. Kemudian fa illam yastati' fa bilisanih. Jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaklah dia merubah dengan apa? Dengan lisannya. Tidak boleh kita diam, harus kita menyampaikan. Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, lu'ina alladziina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat Bani Israel melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Ya, kenapa? Salah satu di antara sebab-sebabnya, kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang ketika mereka berbuat kemungkaran-kemungkaran. Ya. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita apabila ada kemungkaran di depan kita, kita harus mencegahnya. Jangan diam. Ya. Nasallallahu salaman afiyah. Ikhwani fi din azakumullah, apabila dia tidak mampu dengan lisannya, maka hendaklah dia berubah dengan apa? Dengan hatinya. Fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Mencegah dengan hati ini merupakan iman yang paling lemah. Kenapa? Karena mencegah dengan hati ini, mengingkari dengan hati ini tidak akan merubah kemungkaran itu, dia akan tetap ada. Sebaliknya kalau dia merubah dengan tangannya, mungkin kemungkaran itu akan hilang. Kalau dia merubah dengan tangannya, dengan lisannya, kemungkinan kemungkaran itu akan hilang. Tapi kalau dia mencegah atau mengingkari dengan hatinya, kemungkaran itu tidak akan hilang. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, lalu kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar gara-gara takut kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala la yamna'anna ahadukum rahbatun nasi an yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw syahidah." Jangan sekali-kali, ya, jangan sekali-kali kalian terhalang untuk mencegah kemungkaran gara-gara takut kepada manusia. Ya. Jangan gara-gara kalian takut kepada manusia, lalu kalian tidak berani menyampaikan yang hak. Ada kemungkaran di depan kita, ya, dan kita mampu mencegahnya, mengingkarinya dengan lisan. Namun kita tidak mencegahnya, kita tidak mengingkarinya karena takut. Ya, si fulan ini jabatannya tinggi, si fulan ini adalah bos besar. Kalau saya menyampaikan yang hak nanti saya tidak dibantu, atau yang lain-lainnya. Ya, diingatkan kita oleh Rasulullah SAW. Kemudian, fa innahu, karena mencegah kemungkaran atau mengatakan yang benar di hadapan siapapun juga, apakah itu di hadapan pejabat atau di hadapan orang kaya atau yang lain-lainnya, ya, mengucapkan kebenaran ini, menyampaikan kebenaran ini, fa innahu la yuqarribu min ajalin. Ini tidak akan mendekatkan ajal kita. Jadi maksudnya jangan engkau takut. Ya, jangan engkau takut kepada kematian. Kematian itu ada di tangan Allah. Sampaikan kebenaran itu dan jangan engkau takut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kita akan meninggal, kita tidak akan meninggal. Bagaimanapun juga. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala yuba'idu minar rizq, dan mengatakan kebenaran itu di hadapan siapapun juga, ini tidak akan menjauhkan rezeki kita.
Karena rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak akan berkurang karena kita menyampaikan kebenaran. Dan dia tidak akan bertambah karena kita diam tidak menyampaikan kebenaran. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya, ajal kita juga dia tidak akan semakin dekat karena kita menyampaikan, dan semakin jauh karena kita tidak menyampaikan. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, jangan mengira bahwa ketika seseorang pergi ke medan pertempuran bahwa ajalnya sudah dekat, tidak. Dan jangan juga mengira bahwa orang yang santai-santai di rumahnya ajalnya masih jauh, tidak demikian. Bisa jadi orang yang bertempur di medan pertempuran umurnya panjang, dan orang yang diam-diam di rumahnya, santai-santai di rumahnya, ajalnya sudah dekat. Kain kafannya sudah di depan rumahnya. Ya, jadi menyampaikan yang hak ini tidak akan menjauhkan rezeki kita, tidak akan mengurangi rezeki kita. Ini harus kita sadari dan harus kita yakini ya ikhwah. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mau menyampaikan yang hak, ya, tidak berani mengatakan yang hak karena mengkhawatirkan rezekinya. Subhanallah. Ya, dia tidak bertauhid. Ya, tauhid rububiyahnya salah hina ya ikhwah. Kemudian kata Rasulullah SAW, mengucapkan yang benar ini, menyampaikan yang benar ini tidak akan mendekatkan ajal kita dan tidak akan menjauhkan rezeki kita. Ya, an yaqula bihaqqin au yadhkura bi'azimin. Ya, sampaikan yang hak atau nasihati dia. Ingatkan dia bahwa nanti di akhirat kamu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang engkau lakukan. Ya, kalau tidak berani mengatakan ini haram, ini tidak boleh, ingatkan dia bahwa satu saat kamu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatanmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut pada saat dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga itu adalah tempatnya. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahqiranna ahadukum nafsah, jangan salah seorang di antara kalian menghinakan dirinya. Ya, jangan, saya ulangi lagi, jangan salah seorang di antara kalian menghinakan dirinya. Sahabat heran, dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsah? Bagaimana seseorang di antara kita menghinakan dirinya? Bagaimana orang itu menghinakan dirinya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yara amran lillahi alaihi fihi maqal. Ya, dia melihat suatu kemungkaran. Dia melihat perintah Allah dilanggar. Di sana dia harus mencegahnya dengan lisannya, dengan ucapannya. Ya, thumma la yaqul. Namun dia tidak mencegahnya. Ya, hak Allah dilanggar, dan dia mampu mencegahnya dengan lisannya, namun dia tidak mau mencegahnya dengan lisannya. Fayaqulullahu yaumal qiyamah, lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya pada hari kiamat, ma mana'aka an taqula fi kada wa kada? Apa yang menghalangimu untuk mengatakan yang benar ketika engkau melihat perintahku dilanggar? Ya, apa jawabannya?
fayaqul khasyatun nas. Ya Allah, saya takut kepada manusia. Takut rezekinya akan berkurang, takut ajalnya akan hilang. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fayaqul fa iyaya kunta ahaqqu an takhsha. Sesungguhnya kepadakulah engkau lebih pantas untuk takut, bukan kepada manusia. Ajal kita di tangan Allah, rezeki kita di tangan Allah. Lalu untuk apa kita takut kepada manusia? Ajal kita bukan di tangan manusia. Rezeki kita juga bukan di tangan manusia. Lalu untuk apa kita takut kepada manusia? Ada orang mengatakan saya malu. Subhanallah. Mana lebih pantas kita malu kepada Allah atau kepada manusia? Ya, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan kita rezeki, Dia yang memberikan kita segala-galanya. Lalu kepada orang lain kita malu, kepada makhluknya kita malu, lalu kita tidak malu kepadanya. Subhanallah. Kepada Allah dia tidak malu, namun kepada manusia dia malu. Nas'alullah salaman afiyah. Ikhwani fi din azakumullah. Lihat sebuah percakapan yang terjadi antara Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini dia adalah khalifah yang ketujuh dari khulafa Bani Umayyah. Raja yang sangat hebat yang ditakuti oleh pasukan-pasukan Romawi. Dengan demikian juga pasukan Al-Furs takut kepadanya. Ya. Dia datang ke kota Madinah. Fa'aqama biha 3. Dia tinggal di kota Madinah selama 3 hari. Biasa para raja datang ke Mekah dan ke Madinah. Ya, beberapa hari di Mekah, beberapa hari di Madinah, kemudian mereka kembali ke imma ke Baghdad atau ke tempat pusat pemerintahannya. Lalu dia mengatakan, "Ma hahuna rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna?" Apakah di kota Madinah ini tidak ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersisa yang menyampaikan kepada kita hadis-hadis Nabi? Lihat ayo ikhwah, ini raja yang luar biasa. Kekuasaannya luar biasa. Ya, dia ingin seseorang menyampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ada enggak sahabat yang ada enggak pejabat yang seperti ini ya ikhwan? Ada enggak pejabat yang mengatakan, coba carikan kita seseorang yang bisa membacakan kepada kita ayat-ayat Allah atau membacakan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada di zaman kita ini. Ini Sulaiman bin Abdul Malik, raja yang hebat itu. Ya. Dia meminta untuk dicarikan seseorang yang menyampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fi din azakumullah, para pejabat, para penguasa, para raja kesibukannya luar biasa. Ya. Jadi mereka butuh untuk dilunakkan hatinya. Dan tidak ada sesuatu yang dapat melunakkan hati manusia seperti Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan, hahuna rajulun yuqalu lahu Abu Hazim. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Hazim. Maka faba'atha ilaihi faja'. Diutuslah seseorang untuk memanggil Abu Hazim ini. Faqala Sulaiman, begitu Abu Hazim ini datang, Raja Sulaiman ini mengatakan, "Ya Abu Hazim, ma hadzal jafa?" Wahai Abu Hazim, kenapa tega sekali engkau ini memutus hubungan dengan kami?
raja mengatakan demikian kepada salah seorang dari rakyat biasa. Lalu dia mengatakan, Abu Hazim ini mengatakan, wa ayu jafa'in ra'aita minni, wahai raja, sejak kapan aku memutuskan hubungan denganmu? Ya. Faqalalah, lalu Raja Sulaiman mengatakan, atani wujuhul madinati kullahum walam ta'tini. Pembesar-pembesar kota Madinah, mereka datang mengucapkan salam kepadaku, namun engkau tidak datang. Apa kata Abu Hazim ini? Dia mengatakan, ma jara baini wa bainaka ma'rifah hatta atika 'alaiha. Wahai raja, kita tidak pernah saling kenalan, ya, sehingga aku harus mendatangimu. Kalau sekarang ayo ikhwah, lihat bagaimana Raja Sulaiman bin Abdul Malik, dia apa istilahnya, berbuat baik, ingin mendekati seorang alim, ya, dan orang alim ini menghindar. Namun sekarang orang alim yang mengejar pejabat, sebentar-bentar bawa proposal, ya, toiletnya belum selesai bawa proposal, kelasnya belum selesai bawa proposal, sehingga pejabat begitu melihat orang alim langsung dia menghindar. Dia datang lewat pintu ini, keluar lewat pintu yang lainnya. Ya, kenapa? Karena proposal terus. Seharusnya seorang alim itu datang kepada pejabat untuk menasihatinya, mengingatkannya, besok kamu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jabatanmu ini. Seharusnya dia demikian. Namun dia selalu buat proposal sehingga para pejabat lari. Ya. Nah, Abu Hazim ini mengatakan kita tidak pernah saling kenalan, kemudian kita tidak pernah akrab, sehingga saya harus mendatangimu. Ya. Kalau orang sekarang dipanggil sama presiden atau pejabat, senangnya luar biasa, karena dia akan mendapatkan bantuan untuk pondoknya dan yang lain-lainnya. Kemudian lalu Raja Sulaiman ini mengatakan, sadaq syekh. Iya benar apa yang dikatakan oleh Abu Hazim ini. Tidak pernah ada hubungan yang erat antara dia dengan kami sehingga dia harus bertemu dengan kami. Lalu dia mengatakan, ya Abu Hazim, ma lana nakrahul maut. Raja mengatakan, wahai Abu Hazim, kenapa kita ini membenci kematian? Lihat dia bertanya. Ya, ini seorang raja yang luar biasa. Namun Abu Hazim ini dia tidak takut. Dia menjawab apa adanya. Dia sampaikan yang hak. Kalau orang sekarang yang hak itu disembunyikan, ya, supaya pejabat senang kepadanya dan mendapatkan bantuan-bantuan dari para pejabat. Namun dia tidak. Lihat apa kata Abu Hazim ini, li'annakum amartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum. Kalian, ya, membenci kematian, tidak mau kematian karena kalian telah merusak akhirat kalian. Karena kalian telah memakmurkan dunia kalian dan merusak akhirat kalian. Siapa berani mengatakan demikian terhadap seorang pejabat? Ya, mungkin dia akan diusir langsung. Ya. Nah, Abu Hazim ini mengatakan karena kalian telah memakmurkan, membangun dunia kalian dan merusak akhirat kalian. Fa antum takrahuna an tantaqilu min al-imran ila al-kharab. Sehingga kalian tidak mau berpindah dari tempat yang kalian sudah hiasi ke tempat yang kalian sudah rusak, yaitu akhirat itu maksudnya. Kalian membangun dunia kalian, ya, dengan seindah mungkin, ya, sehingga kalian tidak mau berpindah ke tempat yang sudah kalian rusak, yaitu akhirat itu. Namun bagaimanapun juga pasti dia akan apa? Pasti dia akan ke akhirat.
meskipun dia hidup 1000-2000 tahun, ujung-ujungnya dia akan ke akhirat juga. Kemudian lalu Raja Sulaiman mengatakan, sadaqa Abu Hazim, benar apa yang diucapkan oleh Abu Hazim ini. Lalu dia bertanya, fa kaifal qudum 'ala Allah? Bagaimana kita akan menghadapi Allah nanti? Bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti? Ya. Apa kata Abu Hazim? Dia mengatakan, amma al-muhsin fakal ghaib yaqdum ala ahlihi masruran farihan. Adapun orang-orang yang muhsin, yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, menjauhkan maksiat-maksiat, ya, ini orang muhsin. Maka nanti ketika dia akan bertemu dengan Allah, maka dia seperti orang yang kal ghaib, orang yang lama tidak bertemu dengan keluarganya. Ketika dia bertemu dengan keluarganya, dia bertemu dalam keadaan bahagia dan senang, rindu dia kepada keluarganya. Begitu juga orang yang melakukan amal-amal saleh, taat kepada Allah, menghabiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ammal musi, adapun orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan di dunia, ya, bermaksiat kepada Allah di dunia, fakal abiq yaqdumu ala maulahu khaifan mahzuna. Ya. Ini sama seperti budak yang lari dari tuannya. Orang yang bermaksiat itu sama seperti orang yang lari dari tuannya. Dia tidak berani bertemu dengan tuannya. Ya, takut dia. Ya, karena terlalu banyak maksiat-maksiatnya. Ikhwani fi din, azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Pada hari manusia dia ingat kepada semua perbuatan-perbuatan yang dia telah lakukan di dunia ini. Ya. Maka karena terlalu banyak kesalahan-kesalahannya, terlalu banyak dosa-dosanya, sehingga dia tidak mau bertemu, tidak berani bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana dia ingat dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dia ingat semuanya, sehingga dia tidak berani bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Pada hari manusia ingat, sadar, namun sudah tidak berguna lagi kesadarannya di sana. Ya, kalau dia sadar di dunia itu ada manfaatnya, tapi kalau sudah di sana tidak ada lagi gunanya. Nah, jadi Abu Hazim mengatakan, wa ammal musi, adapun orang-orang yang musi, yang banyak dosa-dosanya, maka ini sama seperti orang yang lari, yang kabur dari tuannya, tidak berani bertemu dengan tuannya. Dia takut. Fabaka Sulaiman. Lalu Sulaiman, Raja Sulaiman bin Abdul Malik ini menangis. Ya, lihat ayol ikhwah, Abu Hazim ini dia tidak takut rezekinya akan diputus, nyawanya akan melayang, dia tidak takut semua itu. Karena dia tahu nyawanya ada di tangan Allah, rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak takut. Kemudian wa qala laita syi'ri ma lana 'inda Allah ya Abu Hazim. Kalau gitu wahai Abu Hazim, beritahu apa yang kita akan dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti kita ini. Ya, yang namanya seorang pejabat, seorang penguasa, seorang raja, pasti banyak kesalahan-kesalahannya. Ya. Karena yang dihadapi bukan satu orang. Yang dihadapi adalah jutaan orang. Ya. Kita ikhwani fillah azakumullah mengurus 5 orang saja, sering kita bertengkar dengan istri kita. Padahal anak kita 5 atau 4 atau 3 anak kita, sering kita bertengkar. Lalu bagaimana dengan orang yang mengurus jutaan orang? Ya. Nah, jadi raja ini bertanya, wahai Abu Hazim,
orang-orang yang seperti kami ini, apa kira-kira yang dia akan dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Abu Hazim? A'rid nafsaka ala kitabillah. Ya. Ukurlah perbuatanmu ini dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan Al-Qur'an. Ya. Nilailah perbuatan-perbuatanmu ini dengan Al-Qur'an. Lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang taat berbakti kepada Allah, mereka berada di na'im, kenikmatan-kenikmatan. Wa innal fujjar, para pelaku dosa, lafi jahim. Maksudnya adalah kalau engkau termasuk adalah orang-orang yang abrar, maka engkau akan mendapatkan apa? Naim, kenikmatan. Tapi kalau engkau termasuk fujjar, maka tempatmu adalah di jahim. Siapa yang berani mengatakan demikian kepada pejabat, coba? Ya. Ini raja yang ditakuti oleh pasukan-pasukan orang kafir, pasukan Romawi, pasukan Persia takut kepadanya. Namun Abu Hazim dengan tegas mengatakan, kalau engkau termasuk orang-orang yang abrar, yang berbakti, yang taat kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan naim. Tapi kalau engkau termasuk orang yang fujar, yang fajir, yang melakukan dosa-dosa, maka tempatmu adalah di jahim, neraka jahanam. Ya. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, ayat ini adalah kabar gembira bagi kita yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di na'im. Dan ini juga ancaman bagi orang-orang yang zalim, bahwa dia akan berada nanti di jahim. Dan kita tidak perlu susah-susah, ya, tidak perlu sedih ketika kita dizalimi. Kenapa? Karena Allah yang akan membalaskan kita nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau kita dizalimi, ya, sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan membalaskan kita. Balasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah balasan yang sempurna nanti. Jadi jangan susah, jangan sedih. Kalau haknya antum diambil sama orang, ya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian lalu qala ya Abu Hazim, begitu mendengar Raja Sulaiman bin Abdul Malik, begitu mendengar ayat ini, dia luar biasa terkejutnya, luar biasa takutnya. Ya. Ini ayat yang luar biasa ya ikhwah. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Tidak ada yang ketiga. Kalau kamu termasuk orang yang abrar, tempatmu di na'im. Tapi kalau engkau termasuk orang yang fujjar, fajir, maka tempatmu di jahim. Siapapun juga engkau. Engkau raja, engkau apapun juga anaknya Nabi, atau siapapun juga, kalau engkau abrar, di na'im. Kalau engkau fujjar, maka engkau di jahim. Ya. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik mendengar ayat ini, luar biasa takutnya. Lalu dia mengatakan, ya Abu Hazim, fa aina rahmatullah? Wahai Abu Hazim, lalu bagaimana caranya agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Pejabat ini Abdul Malik ini adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Apa kata Abu Hazim ini? Dibacakan dia firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya. Wahai Abu Hazim, bagaimana saya mendapatkan rahmat Allah? Abu Hazim mengatakan, wala tufsidu, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki bumi ini. Jangan kalian merusaknya, Allah memperbaikinya lalu kalian merusaknya.
Bagaimana dia merusak? Dia tidak adil, dia melakukan maksiat di muka bumi ini merusak bumi. Ikhwani fi din azakumullah, kan pernah kita sampaikan ketika Aisyah ditanya ya oleh Anas bin Malik dan kawan-kawannya, ketika mereka datang ke rumahnya Aisyah, lalu mereka bertanya, wahai Aisyah, hadits ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, hadithina 'aniz zalzalah, tolong ceritakan kepada kami, beritahu kami kenapa gempa bumi itu bisa terjadi. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Dia mengatakan, idza syaribul khumur, apabila mereka telah minum khamr, wastabahuz zina, dan mereka suka gemar berzina, kemudian wadarabu 'alal ma'azif, dan mereka memainkan alat-alat musik, gharallahu fi samaihi, Allah cemburu di langitnya, faqala lil ardi tazalzali, lalu ia perintahkan bumi ini untuk bergetar. Fa in tabu wa naz'u, kalau mereka tobat dan mereka berhenti, ya Allah Subhanahu wa taala akan menahan azab itu. Tapi kalau tidak, ahdamaha alaihim, kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan untuk mereka bumi ini. Bumi ini milik Allah. Kapan-kapan mau dihancurkan, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, Dia yang punya. Ya. Nah, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Abu Hazim menyampaikan kepada Sulaiman bin Abdul Malik, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Lalu wad'uhu khaufan wa tama'a, dan mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah dengan rasa takut dan berharap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang beriman. Ya, maksudnya, wahai raja, jangan sekali-kali engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya. Kemudian memohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Ya, dengan rasa takut dan berharap. Takut jangan-jangan tidak diterima doamu, berharap agar Allah menerimanya. Takut jangan-jangan amal ibadahmu tidak diterima, berharap agar Allah menerimanya. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmatallahi, kalau engkau sudah melakukan ini semuanya, maka ketahuilah bahwa rahmat Allah itu sangat dekat dari orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi lihat ayolah ikhwah, bagaimana Abu Hazim, dia tidak gentar, tidak takut menghadapi raja yang hebat ini. Ya, Sulaiman bin Abdul Malik. Dan dia menyampaikan kepadanya kebenaran, menyampaikan kepadanya hak. Dia tidak takut nyawanya akan melayang. Dia tidak takut rezekinya akan terputus, karena dia yakin bahwa nyawa dan rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Ya, dan dia ingatkan kepada Raja Sulaiman agar dia melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi, jangan merusak. Ya, dan dinasihati agar dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, sampaikan yang hak ini dimanapun kita berada. Sampaikan yang hak ini. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Ya, kewajiban kita adalah menyampaikan yang hak, bukan membuat mereka menerima. Kalau membuat mereka menerima atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya, kita hanya menyampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang buatnya menerima atau tidak. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran itu dimanapun kita berada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ayo ikhwah jika ada pertanyaan.